Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18, channel sejarah, ilmu leluhur, pengajian, dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang kontroversi Serat Darmo Gandul, di mana jika kita membahas atau berdiskusi tentang Serat Darmo Gandul ini, erat kaitannya dengan Sabdo Palon, kemudian dan biasanya jika sudah berdiskusi tentang Sabdo Palon akan dikaitkan dengan adanya Sabdo Palon Nagih Janji, di mana dari simpang siur itu konon katanya ada sebuah agama yang akan digantikan oleh agama asli Nusantara, yaitu agama Kapitayan. Sebelum kita mempercayai atau meyakini isu tersebut, ada baiknya kita korek dulu Serat Darmo Gandul yang merupakan serat utama yang memunculkan sosok Ki Sabdo Palon. Yang pertama, kontroversi dari Serat Darmo Gandul ini ditulis secara anonim. Penulisnya hanya ditulis sebagai kalam wadi atau informasi rahasia. Jadi, Serat Darmo Gandul ini secara ilmiah apabila dijadikan sebagai rujukan sejarah, saya kira dalam tanda kutip cacat nalar ya, karena penulisnya pun menyembunyikan identitasnya, hanya ditulis sebagai kalam wadi atau informasi rahasia. Banyak yang meyakini bahwa penulis Serat Darmo Gandul ini pada awalnya dicurigai adalah Raden Ronggowarsito. Akan tetapi jika dilihat dari gaya bahasanya yang sarkas, kitab Darmo Gandul ini sangat tidak cocok dengan karakter Raden Ronggowarsito yang seorang santri dan seorang sastrawan yang dilegitimasi oleh keraton saat itu. Ada juga yang menduga bahwa Darmo Gandul ini ditulis oleh orientalis atau penulis bayaran orientalis dengan tujuan untuk mengadu domba atau menimbulkan friksi antara Islam dan Jawa atau Jawa dan Islam, di mana saat itu sebenarnya Jawa dan Islam itu sangat harmonis, sangat melengkapi dan tidak pernah terjadi gesekan apapun. Yang ketiga, ada dugaan bahwa memang penjajah sendirilah yang membayar seseorang untuk menulis Serat Darmo Gandul ini, karena mereka membalas kerugian yang ditimbulkan oleh perang Jawa yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro. Kalau menurut Gus Muafik sendiri, beliau berani mengatakan bahwa penulis Serat Darmo Gandul ini adalah seorang yang bernama Abdullah, seorang santri tetapi dililit kemiskinan hingga pada akhirnya menjual dirinya dalam tanda kutip kepada penjajah untuk menulis Serat Darmo Gandul ini. Kontroversi kedua dari Serat Darmo Gandul adalah judulnya sangat tabu. Secara bahasa, Darmo Gandul ini diartikan Darmo Gandul, hanya yang berarti hanya menerima menggelantung, di mana hal ini diidentikan dengan, bukan hanya identik ya, tetapi bermakna mohon maaf alat kelamin
laki-laki yang menggelantung. Banyak kitab-kitab karya sastrawan Jawa, para pujangga Jawa saat itu, judulnya sangat elegan, berwibawa dan ilmiah. Tetapi Serat Darmo Gandul ini judulnya saja sudah menimbulkan kesan yang jorok, kemudian tabu. Tentu saja dari judul ini menimbulkan tafsiran-tafsiran dengan niat yang kurang baik. Jadi ditulis dengan tujuan yang kurang baik. Kontroversi yang ketiga dari Serat Darmo Gandul ini adalah ditulis pada abad ke-19 atau tepatnya abad ke-20, karena Serat Darmo Gandul ini ditulis pada tanggal 16 Desember tahun 1990 dan menceritakan peristiwa yang terjadi pada abad ke-15, yaitu di awal-awal runtuhnya Majapahit akibat perang saudara atau perang Parker. Jika diamati dari kata bahasa, dari kosakatanya, memang Serat Darmo Gandul ini ditulis bukan di era awal-awal keruntuhan Majapahit. Kosakatanya saja menggunakan kosakata bahasa Jawa baru. Kemudian ada seorang peneliti sastra Jawa yang mengatakan bahwa sebenarnya gaya bahasa dari kitab Darmo Gandul, kemudian Gatholoco dan Serat Centini yang ketiga-tiganya ini kontroversial dan cenderung mendiskreditkan sebuah agama. Beliau mengatakan bahwa penulisnya satu orang. Jadi ditulis oleh orang yang sama dengan tujuan yang menimbulkan friksi antara orang Jawa dan orang Islam. Jika seperti itu, bisa dilacak atau diduga siapa sebenarnya pencetus atau penulis daripada Serat Darmo Gandul. Kontroversi yang keempat adalah bahasanya sangat sarkas. Saya pernah membaca di dalam sebuah dokumen yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan Anda pun bisa mendownloadnya secara gratis berupa PDF. Bahasa-bahasa yang digunakan dalam Serat Darmo Gandul ini sangat sarkas. Jika kita membaca karya sastrawan Jawa yang lain, sana jarang sekali atau bahkan tidak ada kata-kata yang sarkas kemudian menimbulkan kontroversi. Tetapi dalam bahasa Serat Darmo Gandul ini sangat tidak Jawani. Saya yakin para pemirsa yang sudah terbiasa membaca karya sastrawan Jawa, bahasa beliau itu sangat halus, beradab, penuh nasihat. Bahkan banyak yang perlu sak turugi winarah seperti yang ditulis oleh Sunan Giri Kedaton yang lebih dikenal dengan Ramalan Jongko Joyoboyo ini sangat elegan dan sangat halus bahasa. Tetapi di dalam Serat Darmo Gandul ini bertaburan kata-kata yang sangat tidak Jawadi dan sangat tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang sastrawan Jawa. Jangankan seorang sastrawan, seorang rakyat jelata Jawa pun saat itu sangat tidak pantas untuk mengatakan kata-kata sesarkas di dalam kitab Darmo Gandul. Kontroversi yang kelima dari Serat Darmo Gandul adalah kitab sastra, tanda kutip ya, sastra dalam tanda kutip, yang dijadikan pedoman, sehingga timbullah beberapa kerancuan. Salah satunya adalah hanya di kitab ini yang pertama kali menyebutkan adanya sosok yang dijuluki Ki Sabdo Palon. Tentang ada atau tidaknya sosok
Mbah Sabto Palon ini, para aktivis atau spiritualis atau guru-guru ilmu kejawen pun itu masih kurang sepakat. Ada yang mengatakan bahwa beliau merupakan penjelmaan dari Mbah Semar, Eyang Semar. Ada yang mengatakan bahwa Sabto Palon dan Eyang Semar ini berbeda. Kemudian kontroversi kitab Darmo Gandul yang keenam adalah menolak atau mengesampingkan fakta, di mana ada beberapa fakta yang ditolak oleh kitab ini, tetapi yang paling mencolok dan sangat tendensius adalah tentang penyerangan Demak ke Majapahit, di mana di situ disebutkan bahwa Raden Fatah itu menyerang ayahnya sendiri, Raden Brawijaya V, yang saat itu menguasai Majapahit. Padahal fakta sejarahnya adalah Raden Fatah atau Demak menyerang Majapahit ini setelah Majapahit dikuasai oleh Kediri, dan saat itu Pangeran Brawijaya V sudah dikalahkan oleh Kediri. Kemudian kontroversi yang ketujuh dari kitab Serat Darmo Gandul ini adalah kitab dengan serat lain ya. Kitab Darmo Gandul ini adalah tokoh-tokoh fiksi. Banyak orang yang meyakini bahwa Sabto Palon akan nagih janji, tapi banyak para ilmuwan, para kritisi sejarah tentang karya-karya sastrawan Jawa yang mengatakan bahwa Ki Sabto Palon yang pertama kali ditemukan sosoknya dalam kitab Darmo Gandul ini diyakini sebagai tokoh fiksi. Bahkan tokoh Mbah Semar yang bertemu dengan Syekh Subakir di Gunung Tidar pun oleh para ahli sejarah masih dipertanyakan, benarkah Syekh Subakir saat itu bertemu dengan Eyang Semar ataukah bertemu dengan tokoh Kantrayana. Karena melihat dari kronologis kejadian bahwa banyak umat manusia, terutama kaum Turki yang datang ke Jawa ini, dihabisi oleh danyang-danyang di Jawa ini, bisa jadi yang melakukan bukan para dedemit, akan tetapi dilakukan oleh para aktivis Kantrayana Giri. Jika Eyang Semar saja masih dipertanyakan keabsahan identitas beliau, nuwun sewu, bukan mendiskreditkan apakah Eyang Semar ini ada atau tidak, tetapi dari sejarah yang masyhur dikatakan bahwa telah terjadi kesepakatan atau kesepahaman antara Eyang Semar dan Syekh Subakir ini bahwa Islam boleh diajarkan di Jawa dengan catatan tidak memaksakan kehendak, tidak memaksa orang untuk memeluknya. Nah, ketika Mbah Semar saja sudah sepakat dengan Syekh Subakir, lalu tiba-tiba timbul sosok Sabto Palon yang menggugat, ini secara nalar kronologis seakan-akan tidak bisa diterima secara ilmiah. Kemudian ini yang paling mungkin yang paling mencolok ya, bahkan kitab Serat Darmo Gandul ini dituduh sebagai plagiat oleh seorang peneliti sastra Jawa dari Belanda yang bernama Profesor Strewers. Dia mengatakan bahwa Darmo Gandul ini sangat mirip atau menjiplak daripada kitab Babad Kediri. Sedangkan Babad Kediri sendiri ditulis oleh Ngabei Purbowijoyo yang ditulis berdasarkan informasi dari seorang lelembut yang bernama Uto Lucoyo. Jadi memang di dalam
kitab Darmo Gandul juga disebutkan perdebatan antara Sunan Bonang dengan tokoh demit asal Kediri yang bernama Batu Locoyo ini. Dan ternyata setelah kita teliti, Darmo Gandul ini menjiplak kitab Babat Kediri, yang dimana penulis Babat Kediri sendiri mengakui bahwa ia tidak melakukan penelitian dalam menulis Babat Kediri ini, hanya berdasarkan informasi dari seorang demit atau danyang yang bernama Batu Locoyo. Jadi kesimpulannya, dengan menelaah kontroversi dari kitab Darmo Gandul ini, bisa diambil kesimpulan bahwa bisa jadi nuwun sewu bagi para kadang pemerhati atau pelestari ilmu kejawen, bahwa keberadaan Ki Sabto Palon dan peristiwa Sabto Palon Nagih Janji ini saya kira masih belum finish, perlu pengkajian secara serius agar masyarakat mendapatkan informasi yang valid dan bertanggung jawab. Mungkin demikian diskusi kita kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau ada dari diskusi saya yang menyinggung atau menyenggol para kadang semuanya. Monggo diskusi dengan sehat di kolom komentar. Akan tetapi jika diskusi tersebut telah mengarah kepada rasisme dan sebagainya, maka saya akan menonaktifkan kolom komentar, karena saya mempertimbangkan lebih baik kita bersatu dalam pemahaman dan kerukunan daripada berdebat kusir tanpa memberikan pencerahan daripada isi video ini. Mohon maaf ngapunten, dan kepada seluruh aktivis pegiat ilmu kejawen dan para danyang-danyang kejawen, saya mengaturkan sembah sungkem, salam hormat yang sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.